Imam Asy-Syafi'i, mengirimkan Imam Asy-Syafi'i ini untuk berguru kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i itu dalam keadaan pertama sudah hafal Quran. 9 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal Quran. Yang kedua sudah hafal kitab Al-Muwatta yang tebal itu. Sudah mahir ya, kosakata dan kemudian tata bahasa Arab. Jadi makanya jadi ustadz dulu enak, Bu. Pertama, murid-murid yang datang itu udah pinter. Udah pinter. Yang kedua, gajinya gede. Nah, kalau sekarang, ustadz sekarang, anak yang datang, itu alif aja nggak tahu. Ya? Nah, dulu yang seperti itu, yang meretal-meretal kecil itu, udah dibereskan di rumahnya oleh ibu mereka. Ibu itu, seorang wanita adalah dia harus berperan sebagai seorang ibu. Ingat, sesibuk-sibuk apapun kita, sesibuk-sibuk apapun seorang wanita, ingat, selain sebagai istri, tugasnya juga sebagai ibu. Jangan tugas sebagai ibu ini diberikan ke orang lain. Jangan tugas seorang ibu diberikan kepada pembantu. Ya? Anda seorang ibu, maka yang harus mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak adalah ibu, bukan pembantu. Ngapel lantai bla bla pembantu yes, tapi mendidik anak enggak. Ini peran seorang ibu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sekali ya. Di antara ibu di sini mungkin ada yang tamat SMK, tamat SMA, mungkin kuliah, mungkin ada yang S2. Mungkin sudah ada yang S2. Atau mungkin yang pernah kursus bla bla dan punya ilmu yang bagus. Ibu-ibu bayangin, yang S2 pendidikannya, bisa bahasa Inggris, mahir matematika, dulu aktif di kampus misalnya, begitu menikah, anak-anaknya yang mendidiknya pembantu. Saya belum menemukan pembantu itu ada yang tamat S2. Ya, kalau ada bolehlah ya. Rata-rata pembantu itu tamat SD, SMP. Sebab kalau sudah S1 nggak mungkin dia jadi pembantu. Nah, sayang kan ilmu kita yang banyak tadi itu, sementara untuk mendidik anak kita diserahkan kepada orang yang nggak tamat SD. Mohon maaf sekali. Dan yang dimaksud dengan mendidik itu bukan hanya mengenakan pakaian. Ketika seorang ibu mengenakan pakaian untuk anaknya, itu dia bukan seperti orang yang mengenakan pakaian untuk topeng monyet. Topeng monyet kan pakai pakaian juga, Bu ya? Enggak. Ketika seorang ibu mengenakan pakaian untuk anaknya, itu artinya apa? Dia sedang mengajari anaknya untuk menutup aurat. Dia sedang mengajari anaknya untuk menutup aurat. Ketika seorang ibu memandikan anaknya, ini bukan seperti kita memandikan kucing. Anak saya itu lagi suka kucing. Kucing kotor dimandiin, Bu, sama dia, semprotin. Nah, kita mandiin anak kita bukan seperti mandiin kucing. Ketika seorang ibu mandiin anaknya, itu artinya apa? Dia sedang mengajarkan tata cara bersuci, membersihkan diri kepada anak. Di situ seni dalam melakukan pendidikan. Peran berikutnya bagi seorang wanita adalah dia harus menjadi ibu. Ibu dari anak-anaknya. Bahkan Imam seorang penyair asal Mesir, namanya, kok saya lupa ya, dia mengatakan begini, al-ummu madrasatun. Al-ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah. Idza a'dattaha, kalau engkau menyiapkan ibu yang baik, a'datta sya'ban tayyibal a'raq, berarti engkau telah menyiapkan generasi yang terbaik dari akarnya. Jadi ibu itu betul-betul sekolah. Makanya ulama dulu ya, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan ulama yang lainnya, ketika mereka ditanya, siapa yang mengajarkan Anda baca Quran? Mereka akan menjawab, ummi. Siapa yang mengajarkan Anda menghafal Quran? Ummi. Siapa yang mengajarkan Anda hadis? Ummi, ibu. Kalau kita siapa? Siapa yang ngajarin? Ustadz. Maknya kemana? Jadi dulu, Bu, para ulama dulu, ketika mereka menyerahkan anaknya kepada orang lain, itu artinya dia sudah hafal Quran. Kita ingat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika dikirim oleh ibunya untuk belajar hadis kepada Imam Malik, ini kisah menarik. Imam Asy-Syafi'i dikirim oleh ibunya untuk belajar kitab hadis kepada Imam Malik. Usianya waktu itu sekitar 11 atau 12 tahun.
Maka datanglah Imam Asy-Syafi'i kecil ini ketemu dengan Imam Malik. Ya Syekh, kata Imam Asy-Syafi'i, saya ingin belajar hadis kepadamu. Kata Imam Malik, boleh. Tapi syaratnya engkau baca dulu kitabku. Apa judul kitabnya? Al-Muwatta. Nah, sebelum belajar hadis ke saya, khatamkan dulu, baca dulu kitabku. Kata Imam Malik, kata Imam Asy-Syafi'i, sudah ya Syekh, sudah hafal semua. Jadi ketika ibu Imam Asy-Syafi'i mengirimkan Imam Asy-Syafi'i ini untuk berguru kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i itu dalam keadaan pertama sudah hafal Quran. 9 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal Quran. Yang kedua sudah hafal kitab Al-Muwatta yang tebal itu. Sudah mahir ya, kosakata dan kemudian tata bahasa Arab. Jadi makanya jadi ustadz dulu enak, Bu. Pertama, murid-murid yang datang itu udah pinter. Udah pinter. Yang kedua, gajinya gede. Nah, kalau sekarang, ustadz sekarang, anak yang datang, itu alif aja nggak tahu. Ya? Nah, dulu yang seperti itu, yang meretal-meretal kecil itu, udah dibereskan di rumahnya oleh ibu mereka. Ya, al-ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah. Ya, adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya sebelum mereka masuk keluar. Masuk sekolah yang lainnya. Dia adalah ibu. Ya. Yang berikutnya, kita nggak banyak ada waktunya. Yang selanjutnya, selain sebagai hamba Allah yang pastinya istri, yang keempat ya, adalah anggota masyarakat. Ya, jadi wanita muslimah itu juga adalah anggota masyarakat. Dia nggak boleh hidup menyendiri di rumah, nggak keluar-keluar, nggak. Dia harus bergaul, ya, harus bermuamalah dengan masyarakat, harus berjamaah, harus berjamaah. Saya mencatat ada beberapa alasan para ummahat, ya, para ibu itu mengapa dia harus berjamaah. Ya. Pertama, mengapa harus berjamaah? Agar pekerjaan kita tidak terlalu berat. Sebab kalau kita kerjain sendiri-sendiri, capek. Ini ibarat sapu lidi. Ya, sapu lidi itu mengapa bisa dipakai untuk membersihkan lantai? Karena disatuin. Coba kalau satu-satu nih, lidi nih bersihin lantai. Bisa nggak, Bu? Bisa capek. Nggak beres-beres tuh ya. Tapi kalau 100 sapu lidi digabungin jadi satu, kita gunakan gampang. Begitu juga dengan kita. Mesti hidup berjamaah, berkumpul bersama. Seperti ini ada halakoh-halakoh, ini ada beberapa majelis taklim yang ngumpul. Nah, ini dengan seperti ini, maka kita akan kuat. Satu. Yang kedua, ya, untuk saling melengkapi kekurangan. Mengapa kita harus hidup berjamaah, tidak sendiri-sendiri, agar kita bisa saling melengkapi kekurangan kita masing-masing. Di sini ada yang jago bahasa Inggris, di sini ada yang ahli bahasa Arab, di sini ada yang pintar baca Quran, di sini ada yang khususnya. Nah, begitu kita ketemu, tahu potensi kita masing-masing, maka kita akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Coba kalau sendiri-sendiri, nggak bisa. Nah, nanti kita bisa sharing ya, tata cara pendidikan anak, sharing bagaimana, bila perlu sharing bagaimana memasak yang benar ya, dan seterusnya. Kita bisa saling melengkapi kelemahan masing-masing. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup berjamaah dan hidup bermasyarakat sebagai anggota masyarakat? Agar tidak tumpang tindih pekerjaan, ya, berbagi kerjaan. Ya. Nah, kalau sendiri-sendiri enggak. Ya. Jadi dengan berjamaah ini ya, kita bisa berbagi tugas. Bahkan dalam melaksanakan acara ta'lim seperti ini, kita sudah berbagi tugas. Ada yang mengkondisikan masjidnya. Ya. Jangan sampai begitu datang pengurus masjidnya enggak ngizinin. Atau mungkin ada acara lain di masjid ini. Nah, mesti ada yang mengkoordinasi dan mengkondisikan masjid. Yang kedua apa? Ada yang ngurusin ustadznya. Ya. Kalau enggak, satu pun enggak ada yang ya, WA ustadz pada hari hanya, loh ustadznya mana? Ada yang menghubungi? Enggak ada yang menghubungi, ya enggak datang ustadznya. Ya. Atau kalau enggak tumpang tindih, 15 orang menghubungi ustadz semua. Pusing ustadznya kan? Ini yang mana nih yang benar gitu ya? Nah, jadi dengan berjamaah itu maka kita bisa sharing tugas, berbagi tugas. Ada yang ngurusin konsumsi dan seterusnya ya, sehingga kita tidak tumpang tindih. Yang berikutnya, mengapa kita harus berjamaah? Agar terbentuk kekuatan dan tidak mudah dikalahkan, tidak mudah dilemahkan. Nah, makanya sebagai wanita, seorang wanita muslimah dalam perannya kebangkitan umat ini, dia harus juga aktif dalam kehidupan masyarakat.